Saya Nur Ilhana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 1 Mangarap Ombang, Kecamatan Mangarap Ombang, Kabupaten Takalar. Sebelum saya menampilkan video, saya akan memperlihatkan surat keterangan telah menyelesaikan tahapan PPG dan formulir pendaftaran uji kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat menyaksikan. Dalam mata pelajaran PPKN, ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada mana ketua kelas? Bu. Ya, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Nah, silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Adil. Ada apa dengan Adil?
merevisi Undang-Undang Dasar. Masih ingat nggak Fadil apa arti penting Undang-Undang Dasar yang kita pelajari minggu lalu? Boleh berdiri kembali. Pedoman dan petunjuk untuk masyarakat dalam bertingkah laku. Oke, dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat dalam bertingkah laku. Boleh tepuk tangan dulu. Kita akan belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas materi ini, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya kita masih membahas bab 3. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui model PBL atau Problem Based Learning. Kalian atau peserta didik diharapkan mampu 3 ya. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan peran tokoh perumus UUD 1945. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan nilai semangat yang ditunjukkan para tokoh perumus Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan upaya untuk meneladani semangat para tokoh tersebut. Ya, jadi itu 3 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sebelum itu Ibu juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita dengan menggunakan model PBL tadi ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, Ibu nantinya akan menayangkan sebuah video yang tentunya berkaitan dengan materi yang ada di atas, peran tokoh perumus UUD. Kemudian Ibu akan membagikan gaya LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. LKPD-nya ini akan didiskusikan bersama-sama, diselesaikan bersama-sama dengan teman kelompoknya. Setelah itu akan ada sesi presentasi dari masing-masing kelompok untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Untuk nama kelompoknya, silakan lihat nama kalian di atas ada di kelompok berapa. Sudah duduk dengan kelompoknya? Baik, sekarang kita akan mulai. Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Silakan disimak video yang Ibu tayangkan. Ya, silakan disimak ya. Tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anggota BPUPKI adalah tokoh bangsa Indonesia. Mereka adalah putra Indonesia terbaik yang memiliki kemampuan dan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi maju dan terdepan. Anggota BPUPKI adalah para tokoh Indonesia yang terpilih mewakili seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kelompok masyarakat pada waktu itu. Kelompok-kelompok itu ada berbagai macam sesuai dengan suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada 2 paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalisme atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tokoh
perhatikan dulu nama kelompoknya beserta anggota-anggotanya. Kemudian baca petunjuk belajarnya ya. Ya, dibaca. Kemudian ini perhatikan halaman 3. Halo. Halo. Hai. Perhatikan dulu nah. Jadi LKPD-nya ini kalian lihat gambar ya. Di situ ada 5 tokoh. Silakan dituliskan di kolom ini apa peran masing-masing tokoh. Nah, kalian punya waktu 20 menit ya dari sekarang untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, silakan berdiskusi ya. Dibuka juga di buku paketnya. Buku paketnya dibuka ya. Cari juga di buku paketnya. Ya, ada juga bahan ngajarinnya yang Ibu bagikan, silakan dicek juga. Ya. Untuk nomor 2 sudah jelas? Apa tadi yang ditanyakan? Saya dulu. Yang nomor 3. Coba apa itu nomor 3? Ya, di situ pilihlah 3 orang tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia anggota PPKI. Kemudian apa di situ nak? Minta selanjutnya dari poin
Oh iya belum ya. Nah, ini semangat dan komitmen yang menjuarai sidang BPUPKI.
kami. Apakah semangat dan komitmen dari PTY Sidang BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dan menetapkan UUD 1945? 1. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme. 2. Menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke, masih ada pertanyaan, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, yaitu berikan contoh kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Kepentingan Baik, kakak menjawab. semangat dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ayo, silakan kita kembali. Nah ya. Nah, yang terakhir. Ibu persilakan kelompok 4. Silakan. Ya, silakan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dibacakan oleh Nurfanil Alwin. Perhatikan ya semua di depan, siapkan pertanyaannya. Apa semangat dan komitmen yang menjiwai sidang BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama, semangat religius, contohnya membiasakan berdoa. 2. Kepemimpinan. 3. Pantang menyerah. 4. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. 5. Semangat untuk mendirikan bangsa Indonesia. Oke.
Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, angkat tangan. Oke. Siapa? Oke, dari sebelah dulu. Silakan Mustaina. Himpunan Peran Tokoh Forum Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan yang perlu diteladani seperti kepemimpinan, religius, nasionalisme, tanggung jawab, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mustaina. Sifat dan sifat Margarus dan meneladani sifat-sifat Meneladani semangat ya, semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara, khususnya yang telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Anda ya, yang bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Jadi intinya adalah kalian mampu karena kalian sudah tahu semangat apa yang mereka miliki, kita juga mampu untuk meneladani semangat dan komitmen yang dimiliki oleh para pendiri negara ya. Oke, pembelajaran selanjutnya. Nah, ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang dan semangat ya. Oke. Nah, sekarang pekerjaan rumah ini ya, ada tugasnya sebagai tugas akhir untuk semester ini ya. Kalian akan ibu berikan tugas dalam hal ini tugas individu, yaitu kalian akan memilih salah satu tokoh perumus buku D, kemudian kalian akan membuat sebuah video pendek ya, video pendek berdurasi di bawah 5 menit yang menyajikan hasil temuan kalian tentang tokoh-tokoh tersebut. Misalnya kalian menampilkan profil tokoh, misalnya Insinyur Soekarno. Kemudian apa perannya Insinyur Soekarno? Kemudian jenis semangat apa yang dimiliki Insinyur Soekarno? Dan kemudian di awal kalian memperkenalkan diri. Ya, jadi tugasnya individu. Videonya boleh diedit sekreatif mungkin. Ya, jadi videonya sendiri menampilkan salah satu tokoh perumus buku. Bisa dipahami tugasnya untuk tugas selanjutnya? Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa di depan. Yang hadir. Ya, berdoa anak. Posisi duduknya perbaiki. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum